poin. Ini mereka kemarin udah ketinggalan, tapi untuk hari ini udah nggak ada celah lagi. Mereka harus kehilangan poin, mereka pastinya akan mau mengambil poin. Apalagi ini ada EVOS Icon, ada gengsi juga yang mereka pertaruhkan gitu loh Bude. Dan EVOS mereka udah langsung cepet-cepetan aja nge-clearing minion, langsung bergerak ke arah jungle Hypo yang nyaris melakukan sesuatu di jungle harus berputar lagi. Cari celah, mengganggu-ganggu ini laning dari EVOS bisa ancur-ancuran juga sih kalau Hypo bisa gerak bebas kayak ini. Tapi Panzer dengan cepatnya bergerak ke area atas untuk melakukan backup terhadap Revici. Nih untung banget loh Panzer, mereka masih ada komunikasi yang baik di mana tadi One yang mendapat sebuah tekanan tapi Panzer langsung datang, Revici udah level 2 juga melemparkan solo pets-nya tapi nggak kena ke arah Birul dan 1 poin weakness tadi pun belum pecah. Belum, karena tadi baru cuman kesentuh sedikit ya, belum ada hit kedua, tapi kalau kita lihat sini Hypo-nya sepertinya masih selamat. Masih bisa kabur. Tapi dia udah gunain flickernya untuk beberapa detik kemudian EVOS akan sedikit lebih nyaman. Tapi flash shot nyasar dari EVOS. Wow, ini Zoidberg. Hey, kamu ya hitungannya sin konstan pas banget. Siapa yang nyangka itu bakal kena Hypo yang dia pikir udah selamat, dia udah flicker, dia udah mundur, tiba-tiba recall di tempat yang tepat banget flame shotnya terjun ke situ. Ini roketnya udah di lock, Wah target lock. kacau bisa kayak begitu ya. Bagaimana map awareness yang mereka milikin, bagaimana insting yang mereka milikin. Ditembakin rudalnya kena tapi di bagian bawah seperti Alekto final blow udah dikeluarkan langsung dikejar aja ke arah Pakuito-nya. Pakuito udah kehilangan ring tapi dia masih memiliki absorb. Masih bisa selamat sejauh ini Gemini. Ya bertahan di area bottom lane, dia nggak mau melakukan hal yang terlalu agresif juga dari EVOS. Mereka sudah memperhitungkan segalanya. Jika dia bisa mendapatkan killnya, mereka nggak akan untuk ngejar sampai dive ke area turret. Apalagi dengan adanya Turtle yang hadir kali ini bisa menjadi perebutan bagi keduanya. Nah lo udah kena Jekundonya tapi Hypo masih berdiri tegak. Sementara untuk Hayabusa melemparkan Phantom Shuriken yang mundur lagi dengan kuat Shadow. Tapi Versik lah mentok itu. Hei, Phantom Slash-nya mau kemana? Dia mentok di sini. Katanya nang ae. Ini Revici di area atas juga. Asal dia bisa jaga jarak juga sih. Keduanya sama-sama aman. Apalagi dari arah cloud-nya dia bisa pakai battle mirror image dari bawah. The Way of Dragon langsung saja mendapatkan seorang Gemini. Dia dapat tulisan di atas juga terjadi sesuatu pergerakan. 2-2K dan Revici. Dan Birul harus berhadapan satu sama lain. Dua-duanya tumbang di arah atas. Wow. Baik banget tadi permainan yang ditunjukkan oleh Revici walaupun dia ditekan habis-habisan tapi setidaknya ada 1 poin kill yang menjadi trade untuk dia ambil sementara tadi udah ada freestyle dulu bos gitu kan. Yang penting Jet Kundo langsung flicker sikat abis udah Way of Dragon-nya keluar tapi di bagian bawah pertempuran udah mulai pecah lagi. Gemini pun harus diusir masuk ke dalam outer turret yang dia milikin. Sementara kalau kita lihat dari itemnya, dari item juga masih pada setup sih, belum ada item yang bakal game changing untuk kali ini, tapi untuk kedepannya gue nggak tahu nih, feeling gue kayaknya sensasinya sih bakalan makin pecah lagi sih dari sini. Oh pastinya karena Revici di situ udah sangat karena masih bisa mundur ke arah belakang. BO dengan sangat tepat dan Serlansa bisa selamat dan Revici still survive. Birul pun hampir menjadi korban kedua di arah top lane. Waduh, crossbow tank yang ditambahkan setelah adanya Wave Dragon tadi benar-benar bagus sekali. Nice save banget sih dari Panzer yang untungnya ada di area top lane. Kalau enggak itu Revici bisa jadi, iya bisa jadi korban karena Shadow Kill udah pasti keluar. Sayang banget. Ada Jowhead yang cukup menakal mengejar ke arah One-One-nya tapi sekarang Panzer pun bertemu dengan Jowhead-nya. Benar, komit dengan adanya flicker tapi di area atas lagi dan lagi. Birul pun ditumbangkan. Pergerakan dari EVOS bersama dengan Onyx. Mereka ramai banget di area atas berkali-kali. Hypo juga kali ini udah gak punya flicker. Gak bisa kabur kemana-mana. Ferik mendapat double kill. Ingin mendapatkan lagi karena tamam. Kita sekarang juga di belakang Panzer harus memakan dari shadow kill milik Serlance-nya. Memilih untuk mundur. Versik nggak akan bisa selamat. Hanya sendirian sebatang kara di dunia yang dingin di area top lane. Ya tapi tadi ya mau gimana pertukaran yang masih cukup baik. Setidaknya ada versi yang masih aman tanpa bisa diambil oleh Hayabusa gitu loh. Makanya tadi dari cowoknya sendiri menjadi korban ya tapi setidaknya itu bisa menyelamatkan core utama mereka. Cuma kalau kita lihat dari Pendragon ini agak-agak nakal banget nih. Dari tadi dia bener-bener nge-hold minion dari Onyx loh. Iya emang begitu job desk-nya kan. Iya kayak nggak takut HP-nya habis. Asal sudah dikeluarkan segalanya untuk mendapatkan turtle tapi Serlance mendapatkan poin kill Revici semuanya beradu di sini dan EVOS mereka kurang jumlah nggak ada
Zoidberg di tangan mereka. Waduh, ini ada 2 orang yang udah menghilang mendadak dari EVOS Icon, sementara di area mid mereka berkumpul sementara. Tapi di bottom lane ada 2 yang langsung cutting ke arah minion. Birul juga udah mengumpulkan stack demi stacknya. Ini movement speednya harusnya lebih cepat lagi, lebih nambah lagi. Tapi untuk sekarang, payungnya bisakah menangkap Karyabusa? Enggak ternyata. Tidak bisa. Di sini Serlansnya udah dapetin level 8 juga sih. Udah lumayan nyaman pula di area atas. Refugee dalam bahaya seorang diri. Dan Waduh. Hypo selalu pergerakannya. Ini 2 combo yang harus diantisipasi sama EVOS sih. Ketika 2 ini jalan, mereka punya damage yang sangat besar. Mereka punya lockdown juga. Bakal bahaya laning manapun yang akan didatangi oleh kedua hero ini. Capek sih bener Eudora, dia udah bisa nge-stunnya, belum lagi ada ejector, tapi sekarang udah ada Way of Dragon, lalu udah ada Alekto final blow-nya, ngejar ke arah Birul bisa selamat kah? 1 hit lagi dan dia selamat, flame shot-nya masih bisa dihindarkan, sementara itu di bagian tengah tidak bisa kemana-mana lagi Hayabusanya, harus hilang. Wah, kacau sih, ini bener-bener permainan yang mereka kayak balas-balasan gitu ya jadinya Bude ya. Iya, gerak terus-terusan tapi Onyx nggak mau ngelupain dari sisi turretnya. Objektif nggak pernah mereka lupakan, mereka udah ngedapetin 2 objektif turret atas bawah. Dan Zoidberg kali ini yang dalam bahaya. Hypo udah hadir dari arah kiri, sandwich sudah Zoidberg termakan seorang Hypo. Positioningnya pas banget tadi dari Jauhead dan juga Paku itu jadi Onyx ya untuk menghilangkan seorang Kaguranya. Bener-bener diperhitungkan banget, tapi kalau kita Yes. di sini Masih lanjut lagi, ini Pendragonnya Iya. dihentiin nggak boleh dikasih laning yang bebas. Sedangkan itu teman-teman dari Onyx pun sudah menghitung segalanya. Mereka nunggu timing yang tepat, mereka mau nge-defense turret terlebih Oke. dahulu. Rupanya di area bottom dari VG mendapatkan kill solonya. Wah. Dan plus turret. Jadi ini Iya. keuntungan untuk EVOS. Nikmat banget si Revici, udah ada 1 bloodlust juga yang diamankan oleh Versik, sementara di bagian bawah lagi dan lagi mendapatkan tekanan dari Pakuitonya, walaupun dia tadi udah harus bagaimana berusaha seorang diri, tapi untuk sekarang Pendragonnya mulai set up lagi karena teman-teman dari EVOS Icon, mereka berempat udah mulai berkumpul, ada Zoidberg juga yang udah hadir, tapi mendadak ada Blazing dan langsung dikeluarkan Electro Final Blow-nya, tapi untuk Clown-nya udah langsung menghilang. Masih bertempur aja mereka di ujung sana, Shadow Kill dikeluarkan, tapi damage-nya terbagi. Siapakah yang akan menghilang? Tidak ada ternyata, Bude, masih aman semua. Ya, EVOS mereka setupnya baik banget. Mereka mecahin dari damage dealer-nya. Sekarang Thunder Shred begitu sakit, tapi Pendragon masih bisa selamat. Masih bertempur di area tengah, tapi di atas kali ini Zoidberg dalam bahaya, dikejar-kejar oleh Razorline, tapi nggak punya Shadow Kill. Masih bisa selamat dari seorang Zoidberg di area tengah pun. EVOS berhasil mendapatkan turret. Tier pertama di area tengah yang sangat penting. Bisa membuka area jungle. Dari Onyx pun terlepas. Wah. Plus ada WON yang udah diamankan oleh Revici. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan ataupun sebuah keunggulan lagi apabila nanti ada physical attack yang masuk. Tapi sekarang ejector tadi berhasil untuk mendapatkan WON yang akan segera digunakan. Blazing Duel langsung juga. Tapi belum ada satupun orang yang jatuh. Udah ada Aegis juga yang dikeluarkan oleh Revici. Masih bisa kabur. Ya, Birul harus memperhitungkan sih ketika dia masuk dengan Blessing Duet, dengan Battle Mirror Image-nya, dia memperhitungkan segalanya. Kalau sampai salah seperti halnya di area Turtle tadi, dia tumbang duluan, teman-temannya jadi kalang kabut. Iya. kesalahannya tadi gue berartiin adalah dari Pakuitonya. Electro Blow juga dikeluarkan sendirian. Kali ini gak cuma Birul yang harus berpikir 2 kali. Yep. Begitu pula dengan Hypo, dia gak bisa bergerak seenak jidat seperti di early game. EVOS kali ini mereka udah mulai bergerak bersama, tapi Pendragon tertinggal seorang diri di area tengah. Onyx dengan senangnya makan Pendragon. Iya, ini kalau mereka mau melakukan inisiasi sekarang sih harusnya bisa sih Bude. Kenapa? Karena pastinya ada informasi dari beberapa source skill yang dikeluarkan oleh pemain dari Onyx pastinya udah keluar dong tadi untuk mendapatkan Kara Uranusnya. Cuma kalau satu hal yang untuk di note pada Cloud-nya ya, hati-hati banget sama Pakuitonya. Tadi ultinya tuh ke cancel mulu, Blazing Duet-nya tuh ke cancel. Sama dari knockout strike-nya Pakuito, dari Onyx Prodigy. Itu yang bikin kayak, aduh itu sayang banget momennya, padahal itu bisa kayak nge-wipe out EVOS Icon. Oke, tapi mungkin ya itu balik lagi ke komunikasi mereka gimana. Payung dilemparin, nah loh lecet langsung besi-besi yang dimiliki oleh Hypo. Sementara masih ragu-ragu, iya emot-emotnya coba kenapa BTR kan Onyx Prodigy Pak ya. Maaf, salah stiker. Maaf, salah tim. Maaf nih. Ya, tapi buat teman-teman semua yang ada di kolom komen ini 32.000 orang udah bersama kita. Hai. Likes-nya yuk langsung ditancepin aja, jangan Absen. sampai Oh, lemas. tapi itu di situ ada Wave Dragon dikeluarkan, inisiasi yang sangat cepat dari EVOS. Dapat 1 Serlans jackpot, tapi nggak cuma dia. Hypo pun akan menyusul 2 poin kill langsung, bahkan akan menjadi 3 karena Birul. Battle Mirror masih juga mau Blazing Duet, mau ke arah mana? Refugee dalam bahaya pula, dia masih bisa selamat, tapi di dalam belakangnya hadir terlalu terlambat. Gami ini menjadi pahlawan yang agak kesiangan
kesiangan karena dia udah Wah, kena wah, begitu wah, banyak. wah. Thunder Squad terakhir mendapatkan revisi, tapi tengok EVOS mereka bermain objektif, karya tengah, karya bawah. Ini Victor turret dari Onyx dikikis habis-habisan. Waduh, inilah pada lari-larian berdua di halaman rumah orang dan berhasil mendapatkan inhibitor dari bottom lane-nya. Tapi Gemini juga menyisakan sedikit lagi SP. Tapi 1-1 tadi dari Revici. Pas banget penggunaannya, dia udah punya WON, dia udah punya Aegis. Walaupun semuanya udah keluar, tapi apalah daya. Ada inisiasi lebih yang dilakukan dan sekarang di Sakrum hilang sudah Bene-nya. Ini, masih bisa selamat kok. Masih bisa selamat. Alex to final blow-nya, tapi dikejar untuk kali ini masih bisa kabur lagi. Oke, ini perbedaan kedua tim dari segi level. Versik udah ngedapetin level 15, sedangkan Tama dan juga Hypo baru level 10. Walaupun kalau dijumlahin jadi total 20, tapi untuk melawan level 15 Versiknya belum sanggup. Dari segi item Versik udah lebih tajir. Dia punya item defense dan damage dari Tama dan juga Hypo sekarang udah nggak bisa nge-burst. Iya Bude, ini untuk dari sisi goldnya aja ada 7.000 dan juga 9.000, ada 2.000 dan sekarang inisiasi dilakukan kembali. Pak Alex ke final blow-nya udah dikeluarkan juga. Sakit banget blazing duetnya, tapi langsung menyerbu ke bagian depan dan nggak ada satupun yang tumbang, tapi malah Paswitanya menjadi korban. Pansernya mundur, Shadow King yang ngejar karena Chow, malah Chow-nya yang didapatkan. Ya, atas ada pertukaran 1-1 sih. Dan Onyx mereka mencoba untuk memukul mundur EVOS sekuat tenaga, cuma susah banget. Mereka udah menduduki area jungle, Tama menjadi korban. Gak bisa selamat karena flicker juga sudah digunakan. Dan teman-teman EVOS mereka nggak mau kasih napas, mereka udah memegang kendali permainan. Ini momentum untuk EVOS. Tapi kalau menurut aku Kak, dari Onyx Prodigy ini sebenarnya key momennya sih satu Kak. Apa tuh? Diundur ke late game Kak. Mengandalkan kekuatan dari seorang Cloud untuk menghabiskan hero-hero dari EVOS Icon kalau menurut aku Kak. Masuk ke area late kita nggak boleh lupa ada Wan juga sih dari EVOS. Iya. Makin sakit juga sebenarnya. Cuma kalau menurut aku One butuh momentum Kak. Kalau Cloud tuh lebih kayak oke, walaupun aku tidak punya pembukaan swallow space gitu kan. Kalau One kan bener-bener harus ada pasifnya dulu dikeluarkan baru bisa mengeluarkan top of tank-nya. Justru bukannya masuk ke arah, oh iya sih benar juga. Tapi sekarang di area Lord, Onyx tak bisa berbuat banyak. EVOS langsung ngegeragas dikejar-kejar Hypo, tertinggal di area belakang, masih punya flicker ke area belakang. Flashshot dikeluarkan, Hypo masih bisa selamatkan. Kanan sama Force, dia akan selamat, tapi di area belakangnya EVOS mendapatkan posisi yang sangat-sangat sulit sekarang. Mencoba sekuat tenaga, mendapatkan 1-1. Masih ditukar, tapi Revici-nya menjadi korban dari EVOS. Waduh, Cloud-nya ketinggalan, telat satu langkah doang, kakinya masuk lumpur, keinjak apaan tadi tuh, malah dia nggak gerak, malah berhasil didapatkan. Padahal Cloud-nya udah aman banget dari Bude, tapi dia masih nahan aja sendirian. Ini EVOS ketika mereka memaksakan pengen banget ngedapetin ini Hypo, padahal posisinya jadi udah gak nyaman banget. Semua resource sudah dikeluarkan, mereka agak maksa. Tapi gak apa-apa, mereka masih percaya diri tentunya dengan bantuan Lord yang masuk ke dalam bottom lane. Electro final blow dikeluarkan, EVOS berfokus terhadap inhibitor di area atas. Ejector dikeluarkan, Versik gak menjadi masalah, malah di sini Lordnya yang kerja keras sebagai Lord. Kerja keras sebagai kuda sepertinya. Ini dia Lord, tapi terus sekarang untuk Kaguranya menjadi korban juga. Lordnya masih bergerak bebas, nampolin langsung. Lelelele, itu best turretnya masih aman sejauh ini. Pendragon pun harus pulang. Iya, masih aman, cuma ini akan menjadi lebih sulit 100 kali lipat karena tanpa adanya inhibitor, perlindungan dari base mereka akan tiada. Minion yang datang juga akan lebih besar dari EVOS. Mereka harus benar-benar bisa menjaga dari segi laningnya. Jangan sampai ada satu lane yang kepus, karena kalau ada bisa di split pusin. Dan kalau kita lihat juga Benedictanya juga udah full build ya, tinggal one-one aja nih, satu item lagi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan potensi aslinya kan. Iya, sementara Versik pun masih bisa kabur dengan mobilitas yang cukup tinggi. Mereka berkumpul di bagian tengah, ada 1, 2, 3 Uranus pun menjadi orang terdepan di mana dia pastinya dengan tugas ngebait mulu. Udah ada Eudora juga di bagian dalam, ketahuan posisinya. Sementara Hayabusa dikejar di bagian belakang dan dia berhasil untuk balik, tapi Blazing juga udah dikeluarkan. Eudoranya ketangkep, mereka mulai masuk ke bagian dalam. Sekarang crossbow of tank juga nembakin Karamana itu sampai senjata. Pakuyato langsung menghilang begitu cepatnya. Udah ada satu Holy Crystal juga, Shadow Kill dikeluarkan tapi nggak ada efek apapun. Ya, dan sekarang EVOS langsung aja menggeruduk ke area base milik tim Onyx. Hanya tersisa 2 player saja. Birul tumbang, tersisa Hayabusa mencoba sekuat tenaga untuk membersihkan minionnya. Tapi tak bisa. EVOS memenangkan game yang pertama. Yap, ini dia game pertama again and again untuk EVOS. Kalaupun kita berkaca dari hari yang kemarin ya, mereka selalu mendapatkan juga kemenangan. Tapi ini baru game yang pertama kita best of 3, best of 3 series ya, dimana mereka juga pastinya nanti akan, ya kita lihat aja 2-1 atau 2-0.
Nah sih, kemungkinan masih banyak banget terjadi dan kalau kita lihat juga sebenarnya early dari tim Onyx, mereka berusaha sekuat tenaga untuk Yap. ngebantuin laning-laning yang ada. Mencoba untuk nge-press hero yang mereka tahu itu penting yaitu Wen di area atas, tapi mereka melupakan Benedetta. Benedettanya jadi bebas banget farming ke sana kemari, Yap. tajir melintir itu full item kan? Yap. Tabungannya masih ada, depositnya masih ada di segala macam. Di sahamnya juga katanya udah gede. Gitu ya. Cuma kalau aku perhatiin tadi ya di awal game tuh Kak, kekuatan dari Onyx Prodigy dan juga EVOS sebenarnya mirip-mirip. Ya. Berbeda cerita setelah masuk ke Turtle pertama. Turtle pertama udah mulai kelihatan gapnya antara Onyx Prodigy dan juga EVOS Icon, dan dimana setelah itu EVOS Icon ibaratnya tinggal berjalan santai. Berjalan santai pelan-pelan ya kan, war yang mereka kira bakalan bisa dimenangkan, ya mereka majuin. Kalau enggak ya mereka ada momen-momen di mana mereka benar-benar mundur untuk menjaga gold dan juga XP yang sudah mereka dapatkan ya. Dan ditambah lagi dengan ada turtle kedua, udah makin jadi lagi seorang EVOS. Cuman dari Evo sih kalau menurut gue adalah komunikasi yang jauh lebih baik sih. Dimana tadi kita bisa lihat ya Panzernya datang tepat waktu, udah beberapa kali datang tepat waktu. Plus adanya mungkin perbedaan jam terbang ataupun pengalaman nih. Iya. Karena dua side lane dari EVOS Icon kita sama-sama tahu udah ada Revici, udah ada Pendragon. Mereka udah mengenyam bagaimana rasanya di MPL mungkin yang apanya ya, pola permainannya mungkin jauh lebih meningkat lagi nih. Yang pastinya itu dibawa ke MDL dan itulah yang mereka terapkan. Ya tadi udah kelihatan ya, apalagi ada one-one juga yang untuk berada di side lane. Terbang kayak tadi kelihatannya tuh kayak warna-warna terbang tuh setiap menit. Bener, Betul. one-one-nya udah jadi kayak kuyang tadi di atas Pak, kan nembakin doang ke bawah gitu tadi. Iya, masuk late game mecahin weakness point-nya kan jadi gampang kan. Iya. Jadi kuyangnya makin sering ya. Bener. Emang sih enak banget juga dan inilah dia dari item build. Nah kalau kita lihat dari item nih Pendragon yang MVP jelas dong, karena lihat asisnya 11, dan kalau lihat dari item dan juga ininya ya dari KDA-nya itu 2111. Dari item sudah ada Enhanced Talisman untuk menambahkan mananya biar supaya nggak pernah habis. Ya kan, menggunakan concentration apalagi Ionic Edge-nya yang bikin sakit banget damage-nya yang diberikan kepada Onyx Prodigy. Oke, di awal-awal mungkin bagaimana ya? Tadi dari Gemini langsung bikin Deadly Blade. Oke, itu keputusan awalnya. Tapi sejauh tadi dari mid ke belakang, Uranus tuh udah nggak ada di lane-nya lagi loh. Iya. Uranus tuh selalu ada di mana-mana gitu. Dia ada di atas, di bawah, di depan, di belakang, di mana aja pokoknya ada Uranus tadi. Iya, dan rupanya pergerakan dari Hypo. Pemakaian dari ntar aja deh ya. Oh, oke. Loh, Masuk nih, udah masuk ke ya dalam nggak game. apa-apa sambil jelasin Nanti aja ya. kepotong. Game kedua. Apa yang nggak suka, apa yang nggak suka? Ya udah deh lanjutin ya. Kalau dari Onyx ini yang sebenarnya yang agak aku kurang akrak ya. Dari Harriet-nya sih. Harriet-nya kenapa jadi core? Karena kalau menurut aku potensi yang lebih gede untuk menjadi core dan sakit banget di late game itu lebih baik di tangannya seorang Benedetta. Oh, Setuju sih. Kalau menurut aku sih gitu. Setuju, lihat sekarang EVOS mainnya agresif banget, langsung ngegangguin ke area jungle milik tim Onyx. Untungnya tapi dari Hypo mendapatkan damage yang begitu besar dan dia pun harus pulang. Blue buff masih bisa, Purple buff masih bisa diamankan oleh Harit, cuma itu akan memakan waktu yang lumayan banyak untuk Hypo, harus pulang lagi, recall, ngisi darah. Jadi penjagaan di area tengah nggak akan maksimal. Sementara itu EVOS memaksimalkan keadaan ini, bergerak langsung ke area jungle, ngasih pressure ke area red buff. Waduh, sakit banget. Damage dan sekarang untuk orange buff-nya akan langsung disikat habis, siapa yang akan mendapatkan. Sementara Panzer tadi langsung Tyrant Revenge ke bagian depan, orange buff-nya diambil oleh Chow tapi bagian atas Hayabusa gunakan Benedetta. Yes, kayaknya di sini Birul tadi ya owning the lane, dia memenangkan laning-nya, bahkan dapatin kill pula di area atas, cicil pen bawah dari tim Onyx. Karena mereka ini benar-benar deketin ke area Turtle. Turtle sesaat lagi akan hadir. Dari Onyx. Turtle. Nah, tapi yang ternyata terjadi Persicnya yang menggunakan Isansin yang menjadi core utama dan sekarang juga serangan kembali hadir di bagian belakang. Sedikit lagi tapi Hypo yang masih bisa selamat. Lalu Hayabusanya yang ada di side lane dan juga dengan menggunakan emblem. Menggunakan spell execute Bude. Oh. Ulala ya. Dalam sekali. Ulala sekali nih. Tapi EVOS bergerak dengan sangat cepat. Objektif gaming tak mau mereka lupakan. Turtle pertama diamankan tanpa adanya pertikaian. Ini santuy dulu nih, nggak ada kontes apa-apa dulu di awal-awal.
mereka udah kehilangan momen ya udah kita berikan dulu aja deh. Masih nge-set up. Masih nge-set up pelan-pelan, masih jadi momentum yang enak. Kayaknya masih pengen main aman dari kedua tim. Nggak mau resiko tinggi-tinggi ini dari yang aku lihat. Tapi EVOS nggak boleh ngelupain ada Birul di area atas sih. Yap, Mereka yes. harus kasih press, jangan ngebiarin dia farming nyaman. Kalau enggak nanti bisa Walah. berabe. Langsung ditabraknya dengan Tyrant Revenge, tapi ini dia udah ada spiral yang langsung dikeluarkan begitu aja. Masih bisa kabur pansernya. Cuman mau booking aja dikit. Iya. Booking Bokap aja. Belum momennya, belum waktunya. Belum, waktunya cuma sekarang di sini Zoidberg di area tengah taman, damage sangat Wow. besar, masih bisa sama flame shot, belum berhasil untuk menumbangkan Zoidberg di area tengah, tapi dari atas 2 lawan 1 Birul dalam masalah, pergerakan yang sangat cepat, Birulnya tumbang tapi surprise attack, ada Haipu yang hadir dari semak-semak, Tama kali ini juga join the fight di area atas, Pendragon tak bisa kemana-mana dengan Imperial Justice yang sudah dikeluarkan oleh Haipu di area top lane-nya. Terpaksa dia harus masuk ke dalam Imperial Justice itu lagi, Bude. Padahal tadi dia udah selamat. Tapi kenapa? Karena ada satu payung yang udah dilemparkan dan dia di saat menggocek. Malah masuk dalam sini lagi aku. Karan payung, ini Imperial Justice. Kemana ya? Bukan payung teduh itu ya, Pak Pulung. Itu mah payung bocor tadi. Oh Bude. iya. Ibu agak sedikit ngelit dari segi network sih. Tengok Gemininya, surprise attack, happy birthday, semuanya langsung dibombardir ke area Gemini. Tapi masih bisa bertahan sedikit, masih bisa sempat untuk menjadi naga. Dan dia pun selamat dari usaha pick off EVOS. Mencoba mencari lagi Gemini. Langsung aja mundur secara perlahan, jalan aja setelah gagal recall. Agak sedikit membuang-buang waktu dari Gemini, tapi itu dimaksimalkan oleh teman-teman dari Onyx. Di area top lane, EVOS sudah kehilangan gold chip di area atas dan bahkan turret pun tak akan bisa diselamatkan ataupun di defend. Ini Harris dan juga Benedetta udah mulai kaya ya dengan gold yang ditawarkan dari shield dari tower ya tadi ya. Dan kalau lihat di bottom lane juga Revici juga udah mulai ngecil-kecil tower. Benar, cuman kalau masalah level ini udah jauh meninggalkan sih. Tapi di bagian sekarang kita lihat aja Way of Dragon yang berhasil mendapatkan Gemini untuk sekarang. Gak bisa kabur lagi kemana. Versik coba kita lihat. Dia nggak kelihatan dari tadi loh. Hanya ada satu Mountain Shocker ataupun beberapa Mountain Shocker tadi yang dikeluarkan. Tapi sekarang udah level 8. Sementara untuk Harit masih level segitu. Imperial Justice juga sudah dikeluarkan, masuk gak bisa kemana-mana. Ada rotation dan juga dispersion sudah dikeluarkan. Birulnya sangat-sangat sekarat. Tapi tak bisa selamat karena ada cudikan yang dikeluarkan oleh Pendragon. Datang di saat yang tepat. Kali ini dari Onyx sudah kehilangan 2. Hanya ditukarkan dengan 1 saja. Tapi akan ada surprise attack. Langsung dengan dispersionnya Zoidberg mencari mangsa di area tengah sana. Rupanya timingnya kurang tepat. Teman-teman dari EVOS juga mereka masih memeluk turret dengan sangat erat. Tapi Tama masuk ke dalam kandang Seagull. Shadow kill dimakan langsung. Setupnya, wah keren banget, keren parah. It's a Goks cuy. bait. Itu pancingan Goks yang dimakan oleh tim Onyx sih dari Goks. Tamanya. Dia kayak kepengen ngecek kan. Bener Bude, ini mancing mantap. Mania lah pokoknya gitu tadi Bude. Yoi, mancing. Mantap sekali di area tengah. Kacau sih, kayak emang pancingannya bagus banget tadi. Tapi untuk Speednya luar sekarang nih, biasa. Nih Haipo-nya kena lagi nih. Way of Dragon-nya terkena lagi. Ada satu Mountain Shocker yang dikeluarkan juga. Terculik lagi pemain dari Jatuh Onyx ke tadi. lubang yang sama. Jatuh ke lubang yang sama, tempat yang sama, rumput yang sama. Sensasi dari EVOS Icon hari ini kayaknya emang bener-bener ngeblend banget ya satu tim mereka ya. Bener-bener bagus banget gameplaynya, bener-bener pelan-pelan tapi make sure gak ada kesalahan. Coba tuh lihat lagi tuh Zoidberg-nya udah berhasil dia teleport ke situ. Kita lihat siapakah nanti yang akan menjadi korbannya. Sementara Benedetta udah mulai Birul. masuk aja. Masih gagal untuk mendapatkan purple buff, tapi Zoidberg udah keluar dari kandangnya. Zaman Force kali ini langsung dikeluarkan aja seperti mereka akan mundur. Sementara Zoidberg masih bisa kabur ke bagian belakang. Sementara Panzer sepertinya harus meregang nyawa Bude. Iya, setelah dari Tyrant Revenge yang nggak mengenai siapapun dan membuat dirinya posisinya udah nggak bisa nge-set up, dia nggak bisa kabur lagi, Flicker sudah digunakan. Unik, ngepanis satu hero dari tim EVOS, tapi belum berakhir. Rupanya di sini Pendragon ingin mengejutkan seseorang dan itulah Gemini. Cuma shadow kill dimakan sendirian oleh Gemini masih belum cukup, tapi curikan terakhir berhasil mendapatkan Gemini bersama dengan adanya execute. Yep. Level 11 untuk Versiknya. Coba kita lihat aja nih. 5.200 sendirian loh. Cuma yang lain juga. Yang lain masih di angka 3.000 untuk tim lawan dari Onyx. Ada di angka 4.800 tapi dari Benedettanya. Yang dipastikan ya Benedetta agak harus jauh lebih mobilitas lagi sih, harus jauh lebih mengganggu lagi. Dan kalau kita dari EVOS Icon ini EVOS Icon ini udah bahaya banget nih. 3 loh disper loh udah diamankan. Yes, loh. Imperial Justice dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya, tapi dari belakang langsung follow yang saat Birul mengejar seorang Zoidberg, masih punya flicker ke
kabur, Panzer tertinggal seorang diri. Zoidberg mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Rupanya Revicee gagal untuk membantu Zoidberg di area tengah. Wah, berhasil tadi sepertinya dari Onyx Bro. Sementara itu untuk Pendragon masuk lagi ke bagian tengah, Shadow Kill-nya udah langsung dikeluarkan, tapi sepertinya efeknya belum begitu besar, malah posisinya udah mulai ketahuan. Dia melakukan Shadow kemana lagi, tertangkap, tershutdown langsung, akan ada celengan yang pecah. Sementara itu udah ada Black Dragon Form langsung ngejar ke arah Versik. Versiknya masih bisa breathless, masuk ke dalam inner turretnya, selamatlah sudah. Akhirnya terbuang sia-sia ya, sayang banget tadi dari Black Dragon Form seorang game ini. Dan kalau kita lihat, Onyx ini benar sedikit-sedikit udah mulai ngelawan nih. Dia nggak mau nerima lagi kekalahan seperti yang pertama, dan gue lihat di sini benar-benar bertahan sekeras sekuat mungkin untuk menahan serangan dari EVOS Icon. Iya, karena dari Haritnya sendiri pun harus udah ngejar ketertinggalan ya loh Benedetta. Kita lihat aja ada 3 level loh jarak di antara mereka. Ini pastinya Yisan-Shin kalau dideketin pedesnya bukan main nih Pak. Cabai Bekasi pasti nih Pak ya. Pedes banget nih Pak ya. Karetnya 9 ya. Bukan main, Bu. Banyak. Ini sekarang kalau kita ngelihat EVOS, mereka nggak boleh lengah juga sih, walaupun udah kelihatan mereka beberapa kali memberikan kejutan. Cuma Onyx masih punya perlawanan yang sangat kuat. Tengok dia rebat temuin 2 lawan 1. Pendragon berhasil di pick off oleh tim Onyx. Versik datang terlalu terlambat. Versik ngeliat dari kejauhannya masih santai, dia lebih terfokus untuk mengambil 1 gold buff-nya. Yes, Tapi Benedetta dia kali butuh ini teman. akan menjadi korban ditabrak oleh Panzer. Terkena, bagus banget, masih bisa kabur ke Alecto. Final blow-nya juga dikeluarkan, masih bisa selamat ternyata. Licinnya, ampun-ampunan di sini. Revisinya juga sangat jauh, nggak bisa untuk ngelok dari Benedetta-nya. Birul masih percaya diri di area bawah, walaupun dari bisa dikejar-kejar. Masih sempat untuk nge-clear minion. Sekarang digocek ke kanan ke kiri. Versik juga memilih untuk mundur. Imperial Justice sudah dikeluarkan. Panzer dalam bahaya di area depan seorang diri. Zoidberg dari area kejauhan. Versik pun demikian. 4 dan bahkan 5 lawan sedikit doang di EVOS. Iya, nah akhirnya masih bisa selamat lagi. Tadi mendapatkan imun dari RN4i juga, tapi untuk sekarang ada Alecto Final Blow lagi yang memberikan dia imun. Selamat udah 2 kali. Aduh, kencang nih player Benedetta, bagus banget. Tapi untuk sekarang revisinya tadi udah ketahuan posisi dan dia pun harus pergi dari area tersebut. Udah nggak kondusif lagi keamanan. Tadi bagian bawah mereka belum menyerah seperti untuk mendapatkan Benedetta. Nah ini udah berbahaya banget untuk event ada untuk Onyx kondisi ya, karena dilihat aja dari damage-nya udah gede banget outputnya dan harus berhati-hati. Walah, versi ketinggalan di bagian belakang. Apa yang terjadi di saat mereka ingin melakukan inisiasi terhadap Benedetta? Ya terlalu berani kayaknya ya dia masuk ke area orange buff milik tim Onyx. Malahan dia sendirian, Kufranya juga jauh banget, nggak ada yang dekat, dia cuma berduaan aja. Dan itu adalah area milik Onyx, masih sangat dekat dengan base milik Onyx. Jadi itu pergerakan yang sangat-sangat berbahaya. Cuma sekarang di area tengah, Black Dragon Form dikeluarkan. Iya, ini udah Black Dragon Form-nya, tapi untuk sekarang tetapi udah menimbulkan 1 korban tadi di bagian tengah. Sementara Sylvana udah menghilang, tapi pertarungan masih berlanjut. Sedikit lagi SP tersisa, Kuprangnya udah korban kedua. Sementara Hayabusa dengan Quartz Shadow, Pendragon cukup cepat permainannya. Ada Phantom Shuriken juga. Birul masih selamat, Mountain Shocker lagi terlihat di mana aja posisi dari player Onyx. Mulai ketat untuk EVOS Icon, harus berhati-hati lagi, dan Birul di sini mencoba untuk menerima serangan dari Hayabusa ya. Wah, masih aja dong bisa Quartz. Capek ngelawan Bene. Itu masalah imunnya itu loh. Licin iya, imun iya, itulah salah satu kalau menurut gua alasan kenapa Benedetta jadi salah satu hero yang sering banget di pick. Iya. Wah lah. Walaupun ya tadi di awal-awal sempat jadi korban, tapi sekarang kita lihat aja akankah Lordnya berhasil diambil oleh Onyx atau EVOS bisa mendadak mencolong langsung ke arah Lordnya. Mendadak 1 Tama hilang, tapi ada Emerald Justice yang dikeluarkan. Pendragon tertangkap, bukan hal yang baik untuk tim EVOS, tapi mereka masih berani untuk fight ke arah belakang. Revisinya ke arah belakang, mendapatkan Birul, digejung, tapi tim Onyx masih bisa selamat dengan 3 membernya yang tersisa. EVOS pun mereka nggak mau kasih kendor, selama di sini masih ada Versik, mereka masih berani. Dan purple buff-nya sudah dicolong. Purple buff-nya dicolong, Haritnya akan kehabisan bensin. Dia pastinya nggak memiliki cukup mana untuk bisa masuk ke dan juga nge-spam ke arah zaman force yang dimiliki ataupun chrono dash-nya. Tapi di bagian tengah, Hypo dan juga Gemini mengejar ke arah Kufranya. Yisan-Shin sendiri di bagian atas. Apa yang terjadi, malah sendirian doang. Versiknya menghilang dengan begitu cepat, dan sekarang udah ada Imperial Justice juga tertangkap 1 persatu dari EVOS Icon. What happened with EVOS?
Iya, mereka seperti nggak bisa untuk fokus ke dalam satu hal. Mereka memikirkan laning-nya, terlalu fokus untuk nge-push lane-nya. Tapi mereka lupa bahwa tim Onyx masih bisa mengejar mereka. Dan Yep. ini adalah replay. Kita bisa lihat kalau ini fight yang benar-benar awal-awal sebelum di area Lord. Ketika mereka berhasil mendapatkan poin kill yang lebih, masuk ke dalam Lord pasti jadi lebih pede nggak sih? Ya kalau menurut aku sih dari EVOS Icon sama Onyx Prodigy itu sebenarnya ini momen-momen dimana mereka bener-bener lagi berhati-hati. Tadi di awal game kalau menurut aku EVOS ini lagi liar-liarnya gitu loh. Cuman pas masuk ke dalam mid game atau di mid ya di mid. Ini dari kelihatannya dari Onyx sama EVOS nih makin hati-hati lagi gitu loh. Jadi kayak war-nya ragu-ragu. War-nya ragu-ragu. War-nya nyentuh-nyentuh gitu loh. Jadi tadi kayak seperti si Versiknya tertinggal. Jadi terus kayak tadi si cowoknya tiba-tiba masuk sendirian gitu. Nggak ada backup damage. Kalau menurut aku emang lagi momen-momen dimana dari kedua belah kubu ini lagi hati-hati. Iya, walaupun tadi dari EVOS juga ada beberapa pergerakan yang bisa dibilang agak kaget juga kita ngeliat. Tapi untuk sekarang ada 3 player langsung mendapatkan ataupun berhasil mengambil ke arah Yuzong ya. Satu player berhasil diculik dan sekarang udah Karka menyusul ke arah 2 orang. Udah ada satu Imperial Jasa langsung dikeluarkan begitu aja. Zamanport juga langsung masuk tapi di bagian belakang. Versiknya free hit banget. Siapakah yang akan menjadi korban tapi 3 player dari Onyx berhasil kabur Bude. Iya, hanya kehilangan Panzer. Dan itu adalah tank, sedangkan Onyx mereka harus kehilangan 2. EVOS dengan cepatnya, dengan sigapnya melakukan backup dengan baik di area jungle. Dan ini mungkin harus dibutuhkan oleh EVOS. Ketika mereka masuk ke dalam jungle milik Onyx, gak boleh sendirian, gak boleh berdua. At least bertiga. Iya, harus bertiga. Dan sekarang Alexa final blow lagi dan lagi Versik masuk di bagian belakang jadi Robin Hood. Enggak jadi. Enggak, terlalu terlambat. Tapi dari belakang Zoidberg yang lagi jalan berotasi ke area bawah, mau nyamperin teman-temannya, hampir dibegal. Hampir dibegal. NOD dimiliki oleh Zoidberg sekarang. Pastinya Gemini ataupun nanti ke arah Sylvananya ya agak dipotong dikit lah nih ya. Waduh. Lagi kan dari Ayo cowoknya kalau Dragon, kita mana lihat. tahu surprise attack dari teman-teman EVOS. Mereka hadir dengan dispersion yang dikeluarkan. Muncullah di sini ada damage follow up yang sangat cepat dari tim EVOS. Ampun Bang Zoy, Bang Zoy. Gemini tuh masih mikir, oke aku masih bisa mainin pakai Dragon Tail nih. Iya, Kok nggak kabur lah Black Dragon Form gitu. Nggak Tak sempat. tahu di reversion. ya busanya tertangkap. Jadi Adri lompat jauh tadi Sylvana yang berhasil menangkap ke arah Yabusa. Wow, dari tadi Imperial Justice-nya bener-bener ya on point mulu Hypo. Sementara itu untuk Cho kabur lagi cuy. Dari kita lihat dari network ya ini udah mulai tertinggal seorang EVOS Icon ya dengan berbeda sekitar 1.300 lah. 1.300 dan kalau kakak perhatiin dari B-roll yang menggunakan Benedetta ini 2 death cuma di early loh. Dia nggak nambah-nambah death lagi masuk ke mid dan menuju ke lane Sulit game. banget. Mereka butuh revisi, tapi di area tengah sini dengan sangat sigapnya dan Kubra akhirnya di Tyrant defense mereka naik 3 langsung dari tim Onyx. Waduh baik banget sih. Sementara itu untuk Versik juga langsung dikejar aja dengan Black Dragon Form. Nah lo belum turun udah segitu aja dari tinggal. Dan sekarang Sylvana pun menjadi korban Wave Dragon. Dia harus sudah bisa mendapatkan tapi Birulnya masih bisa kabur. Ini dia dikejar lagi oleh Versik. Versik harus hati-hati di bagian belakangnya masih ada. Namun masih dikejar lagi. Masih balik lagi darahnya. Regen SP-nya kenceng banget ke Mini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sementara untuk Revisi ditendang menjauh. Dan ini dia. Ini dia. Wow berbahaya sekali. Versik nggak bisa mendapatkan ke arah player Onyx. Tapi malah dia yang hilang. Wah, sayang. Sayang banget. Sayang banget. Sama siapa Pak Pulung? Ini Bu, bukan saya sayang. Ini Bu ya, Oh beda. maaf ya, iya sih emang posisi menentukan prestasi juga dia harus bisa menempatkan posisinya dengan baik. Jangan sampai ke expose. Apalagi kita ngelihat kalau keduanya punya kesempatan yang sangat besar untuk memenangkan game ini. Tyrant Rage dikeluarkan lagi, Birul masih bisa ngelengsot ke kanan ke kiri. Electro Blow jadi keluarkan. EVOS dan juga Onyx mereka sama-sama nggak mau terlalu gegabah karena Lord sudah di depan mata. Siapapun tim yang kehilangan membernya, ya mereka bisa kehilangan untuk mendapatkan Lord. Tapi tengok versionnya muncul ke area belakang lini belakang, surprise attack. Masih bisa kabur, masih bisa selamat, tapi Birul juga yang sekarang Revisi dalam keadaan yang tidak baik. Dia menambahkan 3 hero untuk mengejar-ngejar dia. Teman-temannya di area belakang,
Typhoon sudah berhasil didapatkan, tapi Lord akhirnya didapatkan oleh tim EVOS. Wow, setup yang baik dan Tyrant Rage pun berhasil mendapatkan ke arah Gemini. Hanya saja Gemini regen SP-nya kencang banget bos, ini susah banget untuk dilawan dan mereka pun udah paling bener mundur aja lah dulu. Namun masih dipaksakan aja Queen Shadow, ada Phantom Shuriken juga dikeluarkan. Iya, itu sih menurutku tadi bener-bener dari Revicinya, Wah. dia berhasil narik 3 player dari Onyx untuk kehilangan fokusnya. Padahal Lord sedikit lagi udah akan tumbang dan akhirnya Revici tumbang, tapi pertukaran yang sangat luar biasa. Wah, dan sekarang kita lihat aja, Alexa final blow-nya masih bisa kabur, tapi untuk sekarang akankah Versingnya bisa selamat? Bisa, ternyata Thrashless-nya menyelamatkan. Mountain Shocker pun ditembakkan, mundur lagi harusnya. Tadi yang bener-bener amazing kalau menurut aku sih Kak, dari versinya yang bener-bener datang pas banget di mana Lord tuh tinggal sedikit banget darahnya dan tinggal menggunakan Retribution aja. Ya, Zaman Force juga sudah dikeluarkan, Black Devil pun juga Onyx mencoba untuk melakukan defense di area tengah. Karena di belakangnya Zoidberg mau kemana, dan rupanya surprise. Nice penyelamatan dari Defension milik Zoidberg ke area belakang, kabur pulang semua. kampung. Ngeriset segalanya Onyx. Sulap. Dia hilang. Ini Apa? apa-apaan lagi Bang Zoy? Ampun Bang Zoy. Save yang ampun. keren banget sih, save yang keren banget. Yang penting save temen dulu bos. Ini dia Zaman Force-nya dikeluarkan kembali. Namun untuk sekarang udah ada Imperial Jazz memang menghilang satu play, tapi itu seperti dari EVOS. Namun untuk sekarang Immortalnya pecah, tapi Gemini pun harus menjadi korban. Kufranya pun harus menyusul Bude Clara. Wow. Masih melanjut di sini di area atas. Revici sudah kehilangan immortality, tapi di sini Valen Malak blow-nya dikeluarkan. Sir mengejar Sang Seng Song ke area kanan, ke area kiri dengan Zaman Force yang sudah dia keluarkan. Chrono Dash ke kanan, ke kiri, tapi Versing hadir di sini dengan damage yang sangat besar, Perih banget. saling bertukar damage. Tapi Zoidberg Zoidberg. tengok satu lagi dan Efek bisa. burn-nya Bude, efek oh, burn-nya oh. berhasil untuk mendapatkan ke arah Harita. Menurut saya udah yang langsung dikeluarkan, nggak apa-apa di bor, nggak apa-apa di drill, nggak apa-apa, yang penting dia di depan udah berhasil untuk mendapatkan Haritnya. Yes, dari EVOS mereka tinggal menunggu Wave Minion masuk ke dalam base-nya. Namun untuk sekarang ini kita lihat aja Imperial Jazz dikeluarkan, tapi apalah daya di saat Wave Minion udah akan langsung menabrak, dan ini dia kemenangan 2-0 untuk EVOS Icon. Wow. Wah, Mereka kayak Sensasi.